Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita mau membuat podcast tentang Provinsi Sulawesi Utara yang berisi tentang makanan khasnya, minuman khasnya, pakaian adatnya, dan yang lain-lain. Nah, kalau kalian mau tahu semua itu, simak terus videonya ya. Bye-bye. Tapi bohong. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kapan Sulawesi Utara terbentuk. Jadi, Provinsi Sulawesi Utara terbentuk pada tanggal 23 September 1964. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, hari jadi provinsi ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 1959. Nah, Kabupaten Bolang Mongondo salah satu daerah onotom di Sulawesi Utara. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kabupaten Bolang Mongondo Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Bolang Mongondo. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardianto di Kota Manado pada hari Selasa 30 September 2008. Jadi yang kedua, kita akan membahas tentang Sulawesi terkenal karena apa sih? Apaan tuh? Sulawesi terkenal dengan banyak hal termasuk keanekaragaman budaya. Sulawesi memiliki banyak suku yang melestarikan budaya dan adat istiadat mereka. Keberagaman budaya ini tercermin dalam masakan, tarian tradisional, dan ritual. Laut Sulawesi dianggap salah satu taman laut terbaik di dunia. Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara adalah surga bagi para penyelam dengan beragam jenis ikan, terumbu karang, dan makhluk laut lainnya. Nah, Sulawesi Utara juga memiliki banyak kebudayaannya. Salah satunya ada upacara adat, tari, dan benda-benda megalitik. Pertama dari upacara adat dulu. Sulawesi Utara memiliki banyak upacara adat seperti toko pintu, mekiwuka, mamatuhimu kudu eme, dan monondong lapasi. Toko pintu adalah upacara adat pernikahan suku Minahasa yang berarti mengetuk pintu. Nah, tolong ya guys, kalau misalkan aku ada salah kata atau misalkan penyebutannya ada yang salah, tolong dikoreksi. Yang kedua ada tari. Sulawesi Utara memiliki banyak tarian seperti tari Kabasaran, tari Maengket, dan tari Mahambak. Tari Manengket adalah tari yang terkenal yang digunakan suku Minahasa dalam upacara adat dan penyelenggaraan raya keagamaan. Nah, jadi tari ini tuh biasa ditampilkan di saat-saat yang benar-benar tertentu kayak cuma perayaan keagamaan dan upacara adat. Dan yang selanjutnya ada benda-benda megalitik. Sulawesi Utara memiliki banyak benda-benda megalitik seperti kubur batu warga, batu Mangwares watu Pinawetengan, menher watu Tumotua. Nah, kubur tebing, batu Toraut, dan lesung batu. Kebanyakan benda-benda ini ditemukan di tanah Minahasa dan Bolang Mongondo. Nah, seperti di penjelasan yang pertama ya, gak mungkin kalian lupa dengan Bolang Mongondo. Selain itu, Sulawesi Utara juga memiliki budaya Mapalus yang merupakan perayaan yang dilakukan masyarakat Minahasa sebagai bentuk rasa kebersamaan dan gotong royong, semboyan orang semua basudara. Nah, menginspirasi masyarakat Sulawesi Utara untuk hidup berdampingan dengan yang lain tanpa mempersoalkan perbedaan. Wah, toleransinya enak banget. Yang namanya juga negara kesatuan. Kalian tau gak sih itu tuh termasuk sila yang keberapa ya toleransi itu? Selanjutnya adalah rumah adat Sulawesi Utara. Mau tahu nggak sih rumah adat Sulawesi Utara itu apa? Nah, salah satunya adalah rumah adat suku Minahasa.
Rumah adat suku Minahasa yang juga dikenal sebagai rumah pewaris atau Welewangko memiliki ciri khas seperti dua tangga berlawanan yang berfungsi sebagai pintu masuk, pagar berkrukir di halaman depan, dua pintu, satu di depan dan satu di belakang, 4 hingga 6 jendela, biasanya 2 di depan dan sisanya di samping kanan dan kiri. Masyarakat suku Minahasa percaya bahwa tangga memiliki kekuatan magis untuk mengusir roh jahat. Selanjutnya kita langsung ke makanan khas dari Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara itu memiliki banyak makanan khas termasuk bubur. Ada bubur Manado, bubur Titanutuan, dan bubur Tinoransak. Nah, yang kedua ada sate. Ada sate Kolombia yang terbuat dari keong hitam dan keong emas, dan sate lagi ikan tindarung. Yang ketiga ada ikan cakalang. Ini jelas banget tahu. Mie ikan cakalang, cakalang fufu, lalampa, dan mujair bakar woku. Nah, ikan cakalang ini tuh bener-bener makanan khas dari sana ya, karena beneran mencolok banget. Nah, selain itu Sulawesi Utara memiliki makanan khas yang lain seperti ayam tuturuga, gofu Manado, brenebon, pampis, klaper tart, cake brudel, kue tetu, dan kawok yang dibuat dari daging tikus hutan dan memiliki rasa gurih dan pedas. Kalau kawok aku beneran baru tahu. Banyak hal yang benar-benar aku baru tahu kali ini. Selanjutnya yaitu minuman khas Sulawesi Utara. Mau tahu nggak sih apa aja minuman khas Sulawesi Utara? Salah satunya yaitu cap tikus, minuman beralkohol tradisional Minahasa yang dibuat dari fermentasi dan distilasi air nira dari pohon aren. Cap tikus sudah dikenal lama oleh masyarakat Minahasa dan biasanya dikonsumsi dan bangsawan atau masyarakat umum secara acara adat. Es kacang merah, minuman khas Manado yang dibuat dari kacang merah dan sangat pas diminum saat cuaca terik. Warga Manado juga biasa menyebutnya sebagai es Brenebon. Es tijimay, minuman khas Manado yang dibuat dari kacang merah, alpukat, dan durian. Es ini memiliki rasa manis dan nikmat. Es sirsak, minuman khas Manado yang dibuat dari buah sirsak yang diblender dan dihidangkan bersama dengan es jeli, kelapa muda, sagu, mutiara, dan kental manis. Es sirsak memiliki tekstur yang lebih kental daripada jus sirsak. Kalian tahu gak sih, Sulawesi Utara juga memiliki banyak senjata tradisional. Salah satunya itu pedang bara sanghe. Senjata legendaris yang digunakan oleh para pahlawan nasional Sulawesi Utara. Hengkeng Unan. Nah, dalam pertempurannya, pedang ini bukan hanya sekedar senjata, tapi juga simbol keberanian dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan sejarah. Nah, yang kedua ada peda. Jenis parang pendek yang digunakan untuk bertani atau menyadap enau. Peda dibuat dari besi dan memiliki ukuran 50 cm. Pendek ya. Penduduk pribumi Minahasa menyebutnya Santi. Nama cewek lucu. Yang ketiga ada perisai, salah satu senjata tradisional Sulawesi Utara. Nah, nanti sumpah. Selanjutnya adalah lagu-lagu tradisional yang berasal dari Sulawesi Utara, yaitu Onaini Keke, lagu rakyat yang mengingatkan kita untuk menghormati ibu dan menghargai warisan budaya leluhur. Selanjutnya ada Poco-Poco, lagu yang mengajak pendengarannya untuk bergoyang dan menari bersama. Lagu ini sering diputar dalam perayaan sebagai sarana hiburan. Lalu ada Esamokan, lagu yang mengisahkan tentang kehidupan cinta sepasang anak muda. Nah, kalian mau tahu nggak sih di Sulawesi Utara itu menggunakan bahasa apa? Nah, Sulawesi Utara memiliki banyak bahasa, termasuk bahasa yang digunakan oleh suku-suku dan bahasa yang digunakan oleh daerah-daerah tertentu. Yang pertama ada bahasa Bantik yang digunakan oleh penduduk di sebagian kecamatan Bolang. Nah, yang kedua ada bahasa Minahasa
yang digunakan oleh sebagian kecil penduduk di Kecamatan Dumoga dan Pasi. Nah, yang ketiga ada bahasa Sangir. Yang biasa digunakan di beberapa desa di Kecamatan Kaipang, Bolang Itang, dan Sang Tombolang. Selanjutnya ada bahasa Gorontalo yang digunakan di perbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Nah, udah jelas dong pasti ya. Yang selanjutnya ada bahasa Manado yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari di Manado dan di sekitarnya. Dengan logat khas yang menyerupai bahasa Indonesia, beberapa kata dialek Manado berasal dari bahasa lokal Belanda, Portugis, dan bahasa asing lainnya. Wah, keren banget ya. Selanjutnya ada bahasa Minahasa Tonsea digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, dan desa-desa lain di Kabupaten Minahasa Utara. Selanjutnya ada bahasa Pasan, digunakan di Desa Liwutung, Kecamatan Pasan, dan Desa Lobu, Kecamatan Toluaan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang terakhir ada bahasa Ponosakan yang digunakan oleh masyarakat di Desa Tababu, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara juga. Lalu selanjutnya adalah tentang perayaan-perayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memiliki banyak perayaan, termasuk upacara adat, festival, dan tradisi. Salah satu contoh upacara adat yaitu Mekiuka, upacara adat suku Minahasa di Manado. Lalu menondong lapasi, upacara yang berarti meluncurkan perahu dan dikaitkan dengan permohonan untuk kesembuhan. Toki Pintu, upacara sakral dalam pernikahan suku Minahasa yang dimulai dengan memastikan rumah pengantin perempuan untuk sepi dan sunyi. Lalu ada Tulude, tradisi di desa Mantehage Bango yang melibatkan pemotongan kue tama berbentuk lucut yang diletakkan di atas nampan. Kalian mau tahu nggak sih kayak Sumatera Utara itu ada nama penyebutannya gak, atau biasa dijuluki dengan apa? Nah, biar aku jelasin ya. Sumatera Utara atau biasa disingkat dengan Sulut adalah provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Nah, ibu kota dari Sulut itu sendiri adalah Manado yang seringkali disebut sebagai Menado dengan huruf E ya. Kan namanya Manado, tapi biasa disebutnya dengan Menado. Nah, Manado adalah kota terbesar kedua di Sulawesi setelah Makassar dengan penduduk 4.356 pada sensus 2010. Nah, Manado terkenal sebagai kota indah yang dikelilingi oleh daerah pegunungan dan terletak di tepi pantai. Kebayang gak sih indahnya sebagai apa gitu kan? Seindah apa gitu. Nah, kota ini memiliki pulau eksotik yang terkenal dengan wisata bawah laut, yaitu Bunaken, Manado Tua, dan Siladen. Manado juga memiliki situs monumen Yesus memberkati dan mirip patung Kristo. Nah, nanti aku bakal taruh gambarnya di sini. Sulut juga memiliki moto atau Sito Timo Tumo To, bahasa Minahasa yang artinya manusia hidup untuk menghidupi, mendidik, dan menjadi berkat orang lain. Nah, potensi keunggulan Sulut adalah pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Di bidang pertambangan, Sulut memiliki sumber daya mineral seperti tembaga, biji besi, nikel, emas, serta bahan galian batu kapur. Nah, dan kaolin yang sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, kalian kebayang gak sih sebagai wisata itu bakalan seindah apa? Dan nanti kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Selanjutnya